Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Islam dan Ipteks kelas C yang beranggotakan Ivanda Gabriela Ilham, Arfian Yuda Pamungkas, Arsan Anggor Fabilaksono, Wahyu Arditya Wardana akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti pengetahuan, dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilm itu sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu atau yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup manusia dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi, "Bacalah." Sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Kata ilmu itu sendiri disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, dan kata asalnya disebut sebanyak 744 kali. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Periode Islam klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi dipengaruhi oleh pandangan tentang tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pandangan ini ternyata sejalan dengan filsafat sains bangsa Yunani kuno. Adapun beberapa ilmuwan besar pada masanya itu yang tercatat dalam sejarah agama Islam, diantaranya adalah yang pertama Al-Razi dengan karyanya Al-Hawi pada tahun 850 sampai 923 yang merupakan ensiklopedia mengenai perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Razas juga mengarang suatu ensiklopedia atau kamus kedokteran dengan judul Continence. Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi yang menulis buku-buku kedokteran yang diberi judul Al-Qanun atau The Canon of Medicine yang kini menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi atau Algoritmus yang menulis buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi dan merupakan buku standar ilmu matematika selama beberapa abad di Eropa. Ia juga menemukan penggunaan angka desimal yang menggantikan angka Romawi di Eropa. Ibnu Rushd tahun 1126 sampai 1198, seorang filosofi yang banyak menerjemahkan karya Aristoteles. Al-Idris tahun 1100 sampai 1166 yang membuat 70 peta kerajaan di Sisilia di Eropa. Jabir Ibn Hayyan dan Al-Biruni yang merupakan ilmuwan di bidang kimia. Kriteria dan hakikat ilmu. Kriteria sesuatu pengetahuan untuk dapat disebut sebagai ilmu adalah memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, memiliki tujuan. Hakikat ilmu. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu konsep atau ilmu yang dihasilkan dari eksperimen, observasi, penelitian berguna untuk diamati serta dieksperimentasikan lebih lanjut. 2. Ilmu adalah segala pengetahuan yang mengantarkan manusia mengenali Allah SWT. Syarat-syarat ilmu pengetahuan. 1. Logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. 2. Objektif, sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung dari fakta empiris. 3. Metodik, diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati, dan terkontrol. 4. Sistematik, disusun dalam satu sistem satu dengan saling berkaitan dan menjelaskan sehingga satu kesatuan. 5. Berlaku umum atau universal, berlaku umum untuk siapapun dan dimanapun.
dengan tata cara dan variabel. 6. Eksperimentasi yang lama untuk hasil yang sama. 7. Kumulatif, berkembang, dan tentatif. Ilmu pengetahuan selalu bertambah yang hadir sebagai ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang salah harus diganti dengan yang benar, disebut sifat tentatif. Perintah mencari ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap umat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 274. Yang kedua, menuntut ilmu akan bermanfaat hingga akhir hayat. Tidak hanya mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan di dunia, menuntut ilmu juga akan membawa kebaikan hingga akhir hayat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasa, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafahu bih, aw waladin sholihin yad'u lah." Yang artinya, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menuntut ilmu membawa seorang muslim pada kebaikan. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan illal jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kedudukan orang yang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khair. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman akan meninggikan derajat seorang muslim yang menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum taqasuku fil majasi fassahu yaqsahillahi lakum. Idza qila ansuzu fangsuzu fa'allallaha alladzina amanu minkum walladzina atal utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.